caranya sama seperti pada kesempatan yang sebelumnya. Jika pada kesempatan yang sebelumnya telah dijelaskan kisah dari Bante Sariputa, yang dimana beliau adalah mendapatkan julukan sebagai Dhamma Senapati, pada kesempatan ini kisah yang akan disampaikan berkaitan dengan orang atau Bante yang mendapatkan julukan sebagai Bendahara Dhamma. Kenapa Bendahara Dhamma? Kan para Bante nggak pegang uang, Bante. Ya ada yang dipegang oleh para Bante. Sampai-sampai Bante yang diberikan julukan ini disebut Bendahara Dhamma karena pegangannya banyak sekali. Sosok yang akan dijelaskan pada sore hari ini yaitu Bante Ananda yang mendapatkan julukan sebagai Bendahara Dhamma. Sebelum terlahirkan sebagai manusia, Bante Ananda punya kecocokan yang luar biasa dengan Sang Buddha, yang sebenarnya ya kira-kira sama seperti para Bante yang lain. Ya, yang kira-kira sama seperti para Bante yang lain. Jika kita menyimak dari cerita-cerita Jataka yang dijelaskan, yang dikisahkan oleh Sang Buddha, pada kehidupan sebelumnya sebenarnya ada beberapa Bante yang memiliki kesempatan untuk terlahirkan di satu kehidupan yang sama, yang kira-kira berdekatan dengan pada saat itu Bodhisatta yang terlahirkan sebagai pasangan suami istri, terlahirkan sebagai sahabat baik, bahkan ada juga yang terlahirkan sebagai musuh, yaitu Bante Dewadatta salah satunya. Dan Bante Ananda juga termasuk dari biku-biku tersebut yang mendapatkan kesempatan yang baik. Akan tetapi pada satu kelahiran, sebelum terlahirkan sebagai seorang pangeran yang bernama Ananda, Bante Ananda juga sama-sama terlahirkan di alam yang sama dengan yang pada saat itu Bodhisatta, dengan sosok yang akan menjadi Buddha, terlahir sebagai seorang dewa di surga Tusita, sama seperti Bodhisatta pada saat itu terlahirkan di surga Tusita sebelum terlahir sebagai manusia. Tidak hanya memiliki kecocokan terlahirkan di alam yang sama, di surga Tusita, kecocokan yang lain bisa kita lihat bagaimana beliau berdua, baik dari Bante Ananda dan juga Sang Buddha, terlahirkan di dunia, yang dimana Bante Ananda dan juga Pangeran Siddhartha atau Pangeran Ananda dan Pangeran Siddhartha sama-sama terlahirkan di hari yang sama. Jadi tidak hanya sebelum di alam manusia terlahirkan di surga yang sama, tapi ya terlahirkan di alam manusia pun di hari yang sama. Ya, dalam artian yang sama, berarti ya meninggal di alam Tusita itu di waktu yang sama kira-kira. Ya, tapi tidak hanya di hari yang sama saja. Beliau berdua juga terlahirkan di keluarga yang sama, keluarga besar yang sama, terlahirkan dari suku, dari kerajaan yang sama, yaitu yang suku Saki. Ayah dari Bante
Ananda yang bernama Sukodana adalah saudara dari ayah dari Pangeran Siddhartha yang bernama Suddhodana. Baru namanya saja sudah hampir sama ya. Jadi ayah dari Pangeran Ananda dan Pangeran Siddhartha adalah kakak beradik. Itu saja sudah sama. Artinya ya beliau berdua sudah sepupuan. Ya, sepupu. Nah, ini adalah satu kecocokan dari bagaimana terlahirkan di hari yang sama, dari keluarga yang sama juga. Nah, ayahnya juga, kedua ayahnya juga adalah kakak beradik. Nah, ini adalah kecocokan. Dan kemudian ya, seperti yang kita ketahui bahwa ibunda dari Pangeran Siddhartha tidak dapat mempertahankan kehidupannya lebih dari 7 hari, dan pada hari ke-7 setelah kelahiran Pangeran Siddhartha, ibunda beliau meninggal. Dan kemudian yang mengasuh Pangeran Siddhartha yaitu adalah ibu dari Pangeran Ananda. Jadi ya kira-kira sejak sepeninggalnya ibu dari Pangeran Siddhartha, beliau berdua mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu yang sama, seorang wanita yang sama. Ya, akan tetapi meskipun dikatakan ya ibu dari Pangeran Ananda merupakan ibu tiri dalam tanda kutip dari Pangeran Siddhartha, akan tetapi kasih yang diberikan oleh ibu dari Pangeran Ananda itu ya bahkan sebenarnya melebihi kasih yang diberikan kepada anak-anaknya sendiri. Jadi Pangeran Siddhartha diberikan satu kekhususan, satu kasih sayang yang sangat besar sekali. Ini adalah kehidupan awal Bante Ananda, di mana merupakan pangeran, merupakan saudara sekeluarga dari Pangeran Siddhartha. Ya tentunya sebagai seorang pangeran tidak banyak yang perlu dijelaskan karena kita semua sudah ketahui bersama, sudah pasti mendapatkan pendidikan yang layak, belajar dari guru-guru yang sudah pasti mumpuni. Apa yang diinginkan akan pasti bisa diupayakan oleh keluarganya, mendapatkan kebahagiaan duniawi yang sangat besar sekali dibandingkan dengan masyarakat biasa. Ya kira-kira demikian kehidupan sebagai seorang pangerannya. Titik awal perubahan ketika Pangeran Siddhartha menjadi pertapa, kemudian berlatih. Tentunya berita ini tersebar di satu kerajaan, tersebar kemana-mana, termasuk para pangeran-pangeran Sakya yang merupakan bagian dari keluarga Pangeran Siddhartha pun mengetahui berita tersebut. Dan juga termasuk pencapaian agung dari Petapa Siddhartha menjadi Buddha sudah pasti terdengar di telinga-telinga para orang-orang yang ada di kerajaan. Dan singkat cerita, tentunya pencapaian kebudayaan ya karena sebenarnya pada zaman itu pencapaian kebudayaan itu sudah diketahui oleh banyak orang, diketahui oleh banyak orang tentang apa itu Buddha, bla bla bla. Akan tetapi secara spesifik bagaimana perawakan seorang Buddha, pengetahuan apa yang diberikan oleh seorang Buddha ini ya belum secara tepat. Sehingga ketika dikatakan mencapai kebudayaan, ada petapa-petapa yang lain pun sudah menyatakan diri mencapai kebudayaan. Akan tetapi belum sebagai
Sang Buddha menjadi Sang Buddha atau menjadi Buddha yang sesungguhnya. Dan yang pertama ya adalah betapa Siddhartha. Tentunya banyak pangeran yang mungkin diutus oleh keluarganya ataupun juga dari dirinya sendiri memutuskan untuk pergi mengikuti jejak saudaranya, yaitu Pangeran Siddhartha yang menjadi Buddha, dan juga kemudian berguru di bawah bimbingan Sang Buddha dan menjadi biku. Banyak pangeran yang mengikuti jejak beliau, Sang Buddha, Pangeran Siddhartha. Salah satunya adalah Bhante Ananda. Salah satu saudara atau kakak, salah satu saudara kandung dari Bhante Ananda. Jadi Bhante Ananda itu ada sekitar 4 bersaudara, 5 bersaudara termasuk Pangeran Ananda. 3 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Yang salah satunya adalah Pangeran Anuruddha yang akan menjadi Bhante Anuruddha. Dan pada satu kesempatan ketika Pangeran Ananda berusia 30 tahun, di saat yang sama juga Sang Buddha berusia 30 tahun. Ya, karena terlahir di hari yang sama, sudah pasti memiliki umur yang sama. Pangeran Ananda beserta dengan beberapa pangeran Sakya, termasuk juga Pangeran Anuruddha, saudaranya, itu menemui Sang Buddha dan juga menyatakan diri sebagai murid dari Sang Buddha dan menjalankan kehidupan sebagai biku. Bhante Ananda berlatih sebagai seorang biku. Berlatih sebagai seorang biku ya selayaknya seorang biku biasa. Meskipun memiliki status sebagai saudara dari Pangeran Siddhartha, memiliki jalinan darah, status sebagai bangsawan, status sebagai seorang pangeran, akan tetapi ini bukan menjadi salah satu privilege yang dimiliki oleh pangeran-pangeran tersebut. Pangeran Ananda beserta dengan pangeran-pangeran yang lain yang berlatih sebagai seorang biku yang mulai dari nol. Berlatih ya tidak selayaknya harus dihormati sebagai seorang pangeran, karena ya sebagai seorang biku, Pangeran Ananda, Sang Buddha juga beserta dengan pangeran-pangeran yang lain yang telah meninggalkan status sebagai bangsawan, status dengan memiliki kekayaan dan yang lain-lain, telah meninggalkan kehidupan duniawi. Beliau menjadi seorang biku berlatih, dan juga pada saat itu ditemani dan dibantu oleh Bhante Puna Mantaniputa yang merupakan kalyanamita dari Bhante Ananda, salah satu kalyanamita dari Bhante Ananda. Beliau mencapai tingkatan kesucian Sotapati pada wasa yang pertama. Jadi tidak seperti Upatissa atau Bhante Sariputta yang mencapai tingkatan kesucian Sotapati menjadi seorang Sotapanna hanya pada saat menjadi umat awam rumah tangga. Kalau Bhante Sariputta menjadi Bhante dulu, kemudian pada sudah 1 wasa kira-kira, kemudian mencapai tingkatan kesucian Sotapati. Nah, Bhante Ananda mencapai tingkatan kesucian Sotapati pada wasa pertama. Akan tetapi ya beliau terus berlatih. Ini selayaknya para biku pada umumnya. Nah, pada suatu kesempatan yang dimana Sang Buddha dan sejumlah biku yang lain sedang berkumpul, pada saat itu melakukan kegiatan sangga, Sang Buddha menyatakan satu argumen. Ya, pada saat itu
umur dari Sang Buddha dan juga Bante Ananda sudah berusia 50 tahun. Ya, Sang Buddha menyatakan kepada para biku bahwa beberapa biku yang sebelumnya membantu Sang Buddha, yang mengurusi beberapa keperluan sehari-hari dari Sang Buddha, itu biku-biku tersebut masih kurang dan kadang-kadang lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mungkin pada usia-usia sebelum 50 tahun Sang Buddha masih kuat, masih bisa untuk menjalankan keperluan beliau sendiri. Akan tetapi mengingat usianya yang sudah memasuki 50 tahun, untuk kedepannya sudah barang tentu beliau membutuhkan seseorang yang tepat, yang bisa cakap, yang bisa telaten untuk membantu Sang Buddha, membantu keperluan sehari-hari dari Sang Buddha. Ketika Sang Buddha menyatakan hal tersebut, para bante yang lain yang hadir pada pertemuan tersebut mencoba untuk mengajukan diri. Oh, saya saja bante yang akan menjadi pembantu dari bante dari Sang Buddha. Begitu juga dengan bante-bante yang lain mengajukan diri. Akan tetapi Sang Buddha tidak langsung menerima ajuan yang diberikan oleh para bante tersebut. Dan di antara para bante yang hadir, Bante Ananda juga turut hadir pada kesempatan itu. Akan tetapi Bante Ananda tidak mengajukan diri. Bante Ananda tetap berdiam. Sang Buddha ketika telah dalam bahasa yang agak kasar mungkin menolak permintaan bante-bante yang lain untuk membantu beliau, Sang Buddha melihat ke arah Bante Ananda. Bante Ananda tidak mengajukan diri, Bante Ananda tetap berdiam. Sang Buddha kemudian meminta Bante Ananda untuk maju, untuk mendekat ke arah Sang Buddha. Dan ketika mendekat, Sang Buddha bertanya, nah ini agak sedikit diubah. Kira-kira kenapa? Sang Buddha sudah menyatakan tentang argumen yang sebelumnya bahwa beliau membutuhkan biku yang bisa untuk membantu beliau. Tapi kenapa Bante Ananda tidak mengajukan diri juga? Bante Ananda memberikan jawaban yang sangat baik, bahwa tentunya Sang Buddha sendiri yang lebih tahu, lebih mengerti siapa yang cocok untuk menjadi pembantu beliau, untuk membantu beliau. Dan Sang Buddha tentunya mencari yang paling bisa telaten, yang paling cakap untuk bisa membantu beliau. Selain untuk Bante Ananda untuk rendah hati pada saat itu, Bante Ananda juga sebenarnya sudah mengetahui bahwa yang akan diajukan, yang akan menjadi atau yang akan diangkat oleh Sang Buddha sebagai pembantu beliau adalah Bante Ananda. Akan tetapi Bante Ananda sebelum menerima permintaan dari Sang Buddha untuk menjadi pembantu, untuk yang membantu, menjadi orang yang membantu beliau, Bante Ananda mengajukan permintaan. Berbeda dengan mungkin kalau misalnya bante-bante yang lain mengajukan, oh saya saja Sang Buddha, saya saja Bante yang menjadi pembantu dari Sang Buddha. Akan tetapi Bante Ananda terbalik. Bante Ananda menunggu menerima permintaan dari Sang Buddha. Tapi
tidak hanya sekedar menerima permintaan, tapi ketika sudah diminta, Bante Ananda malahan mengajukan 8 permintaan dari Bante Ananda yang terdiri dari 2 sisi sebenarnya. 4 yang pertama dan 4 yang kedua. 4 yang pertama adalah Sang Buddha tidak boleh ketika Sang Buddha mendapatkan makanan, yang pertama jubah yang didanakan oleh umat misalnya, atau jubah Sang Buddha sendiri, Sang Buddha tidak boleh memberikan jubah tersebut kepada Bante Ananda. Dan kemudian yang kedua, ketika Sang Buddha mendapatkan dana makanan, Sang Buddha tidak boleh membagikan ataupun memberikan dana makanan tersebut kepada Bante Ananda. Dan kemudian yang ketiga, Sang Buddha memiliki satu kuti yang disebut dengan kuti harum atau ganda kuti. Bante Ananda, permintaan Bante Ananda yang ketiga adalah Sang Buddha tidak boleh meminta Bante Ananda untuk tidur di ganda kuti atau kuti harum. Kemudian yang terakhir adalah ketika Sang Buddha mendapatkan undangan dana makanan, kemudian beranusasana, menjelaskan dhamma, atau undangan dari siapapun, Sang Buddha tidak boleh mengajak, Bante Ananda tidak boleh diajak dalam undangan tersebut. Tidak boleh diajak dalam undangan tersebut. Alasan dari 4 permintaan pertama agar orang-orang yang lain karena sudah mengetahui Bante Ananda adalah asisten pribadi dari Sang Buddha, orang-orang tidak berpikir, oh, Bante Ananda karena sudah menjadi asisten pribadi Sang Buddha mendapatkan banyak privilege, bisa untuk mendapatkan dana makanan, mungkin dibagikan oleh Sang Buddha, mendapatkan jubah-jubah dari Sang Buddha, tidur di kuti harum. Nah, ini adalah alasan kenapa Bante Ananda mengajukan 4 permintaan ini, agar orang-orang tidak berpikir secara demikian, Dan kemudian ada 4 permintaan selanjutnya, yang dimana Sang Buddha harus mengabulkan hak ini. Bante Ananda memiliki 4 hak, yaitu 4 permintaan selanjutnya. Yang pertama adalah Bante Ananda, ketika Bante Ananda mendapatkan undangan, Bante Ananda diperbolehkan untuk meneruskan undangan tersebut kepada Sang Buddha. Meneruskan undangan kepada Sang Buddha. Kalau Sang Buddha mendapatkan undangan, Bante Ananda tidak boleh diikutkan. Akan tetapi kalau Bante Ananda mendapatkan undangan dari umat siapa, Bante Ananda diperbolehkan untuk meneruskan undangan tersebut kepada Sang Buddha. Jadi tidak Sang Buddha yang mengajak Bante Ananda, tapi Bante Ananda yang meminta kehadiran dari Sang Buddha di undangan tersebut. Dan kemudian hak yang kedua adalah Bante Ananda mendapatkan hak untuk mempertemukan umat-umat yang datang dari jauh untuk bertemu dengan Sang Buddha, mempersilahkan umat tersebut untuk bertemu dengan Sang Buddha. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Bante Ananda memiliki hak ketika pada suatu saat Bante Ananda memiliki pertanyaan-pertanyaan, memiliki keraguan akan dhamma, Bante Ananda bisa bertanya kepada Sang Buddha di setiap waktu. Namun kira-kira Bante Ananda tentunya akan melihat kesempatan yang tepat untuk bertanya. Tapi Bante Ananda tetap mendapatkan hak untuk bertanya kepada Sang Buddha di setiap waktu. Dan kemudian yang keempat, permintaan terakhir dari Bante Ananda yang membuat
Bante Ananda bisa menjadi bendahara Dhamma yang bisa mengulang 84.000 kelompok Dhamma. Yaitu ketika Sang Buddha pergi ke manapun, berpisah, pada saat itu tidak bersama dengan Bante Ananda. Dan pada saat berpisah itu Sang Buddha mengajarkan dhamma-dhamma tertentu, berceramah. Apapun yang diceramahkan, apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha ketika tidak bersama dengan Bante Ananda, Sang Buddha harus mengulang ceramah tersebut kepada Bante Ananda. Ya, alasan dari keempat permintaannya ini adalah sebagai wujud dari pengabdian dari Bante Ananda kepada Sang Buddha, sebagai wujud pengabdian Bante Ananda kepada Sang Buddha. Nah, ini adalah 8 permintaan dari Bante Ananda kepada Sang Buddha. Ya, artinya kalau misalnya Sang Buddha tidak menerima salah satu atau berapa di antara 8 hal ini, ya Bante Ananda tidak akan menjadi asistennya Sang Buddha. Akan tetapi kalau misalnya Sang Buddha menerima 8 kondisi ini, 8 permintaan ini, maka Bante Ananda akan menjadi asisten pribadinya Sang Buddha. Dan kita sudah ketahui bersama, Bante Ananda menjadi asisten pribadi Sang Buddha, dan artinya Sang Buddha menerima 8 permintaan dari Bante Ananda ini. Ini adalah salah satu titik di mana Bante Ananda bisa untuk menjadi Bante Ananda yang kita kenal hingga saat ini. Ya, beliau menjadi orang yang paling dekat dengan Sang Buddha, yang sangat dekat dengan Sang Buddha hingga beberapa tahun, hingga akhir kehidupan Sang Buddha. Dan kemudian ya, beliau menjadi orang yang sangat rajin, sangat tekun sekali untuk membantu Sang Buddha. Sehingga tidak heran Sang Buddha secara langsung memberikan pujian kepada Bante Ananda, bahwa ya Bante Ananda meskipun memiliki latar belakang sebagai seorang pangeran, tidak sombong, tidak menjadi congkak atas statusnya yang sebelumnya. Yang perlu kita ketahui bahwa Bante Ananda semasa Sang Buddha masih hidup, Bante Ananda masihlah seorang Sotapanna, bukan sebagai seorang arahat. Nah, akan tetapi sebagai seorang Sotapanna, sehingga belum menghancurkan seluruh kekotoran batin, belum menghancurkan semua pengotor batin, Bante Ananda masihlah seorang Sotapanna. Nah, akan tetapi nanti selepas ketika Sang Buddha telah parinibbana, Sang Buddha telah wafat, beberapa 3 bulan setelahnya baru Bante Ananda mencapai tingkatan kesucian arahat. Akan tetapi selama Sang Buddha masih hidup, Bante Ananda belum mencapai tingkatan kesucian arahat. Nah, karena masih menjadi seorang Sotapanna, ya tentu beliau masih memiliki pengotor batin. Akan tetapi beliau tidak menunjukkan kesombongan, tidak menunjukkan sifat ketinggi hatian kepada orang-orang di sekitar, karena ya sebagai asisten pribadi, beliau yang membantu Sang Buddha, beliau yang sangat dekat dengan Sang Buddha, yang paling lama untuk bisa berdekatan dengan Sang Buddha, orang yang terdekat dengan Sang Buddha. Beliau juga lahir di hari yang sama dengan Sang Buddha, merupakan saudara dari Sang Buddha, dari Pangeran Siddhartha. Ya, malahan yang ada dari sifat Pangeran Bante Ananda adalah sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia. Ada 5 kualitas yang sangat baik sekali yang dimiliki oleh Bante Ananda. Kelima hal ini adalah, yang pertama adalah bahu saja, atau memiliki pengetahuan yang banyak, atau memiliki kepandaian. Kemudian yang kedua adalah sati, memiliki perhatian atau memiliki pengingatan. Kemudian yang
ketiga adalah beliau memiliki gati atau kelakuan yang baik, tindak tanduk, perilaku yang baik. Dan kemudian yang keempat adalah hiti, yaitu beliau memiliki ketabahan. Dan yang terakhir adalah, yang kelima adalah upadhana, yaitu memiliki pelayanan yang baik. Bagaimana beliau melayani Sang Buddha, beliau melayani dengan sangat baik sekali. Jadi inilah Bhante Ananda dengan memiliki 5 kualitas yang merupakan pujian dari Sang Buddha secara langsung kepada Bhante Ananda. Sehingga ya bisa kita ketahui bagaimana Bhante Ananda sebagai seorang guru yang tidak hanya melayani Sang Buddha, tapi juga membantu para biku yang lain. Beliau mengajarkan dhamma juga, banyak dhamma-dhamma, banyak sutta-sutta yang diajarkan atau yang dijelaskan oleh Bhante Ananda. Perlu digarisbawahi lagi bahwa Bhante Ananda ya masih Sotapanna pada saat itu, tapi diajarkan oleh Bhante Ananda, Bhante Ananda membantu biku-biku yang lain. Kenapa? Karena sekali Sang Buddha menjelaskan dhamma kepada Bhante Ananda sudah ingat. Dan satu lagi, bahwa Bhante Ananda memiliki hak istimewa untuk untuk menerima khotbah penjelasan dhamma dari Sang Buddha, keseluruhan dari penjelasan dhamma dari Sang Buddha, dan mendapatkan hak istimewa untuk bertanya kepada Sang Buddha. Ini bagaimana kepandaian dari Bhante Ananda. Nah, ya, Bhante Ananda membantu biku-biku yang lain, membantu para umat yang lain, tidak hanya membantu Sang Buddha saja. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Bhante Ananda kehilangan sosok-sosok istimewa yang berada dalam kehidupannya, menjadi kalyanamita atau sahabat baik dari Bhante Ananda. Satu persatu para biku parinibbana, Bhante Sariputta, Bhante-Bhante yang lain, dan salah satunya adalah Bhante Sariputta. Mendengar meninggalnya Bhante Sariputta, parinibbananya Bhante Sariputta, itu merupakan satu berita yang sangat sedih bagi Bhante Ananda, sehingga ya, sempat dalam satu syair juga ya, Bhante Ananda ya, menyairkan tentang kejadian tersebut, bagaimana beliau kehilangan sosok, kehilangan sahabat, yaitu Bhante Sariputta. Dan kemudian Bhante Sariputta adalah salah satu orang yang mendapatkan berita langsung dari Sang Buddha, di mana Sang Buddha menyampaikan kepada Bhante Ananda pada saat itu bahwa 3 bulan lagi beliau akan parinibbana. 3 bulan lagi beliau akan parinibbana, Sang Buddha akan parinibbana. Sang Buddha sudah menitipkan pesan tersebut kepada Bhante Ananda. Bhante Ananda mengetahui sahabat baiknya Bhante Sariputta telah parinibbana, dan kemudian mengetahui berita bahwa Sang Buddha juga akan segera parinibbana, dan mengetahui kondisi atau posisi dari Bhante Ananda sendiri yang masih merupakan Sotapanna, yang masih memungkinkan kalau misalnya pada kehidupan itu tidak mencapai tingkatan kesucian arahat, masih mungkin untuk bisa meninggal dan terlahir lagi di kehidupan yang lain, masih meninggal lagi, menjalani kehidupan lain. Beliau sangat sedih, sangat terpukul sekali dengan hal tersebut. Sehingga pada saat yang sama, ketika Sang Buddha menyatakan berita tersebut 3 bulan lagi beliau akan parinibbana, Sang Buddha sebenarnya sempat memberikan satu pesan tambahan, di mana kalau pada saat itu
Bante Ananda meminta kepada Sang Buddha untuk tidak parinibbana dulu, Sang Buddha masih bisa mempertahankan kehidupan beliau, setidaknya pada hingga selesai kapa ini satu waktu. Jadi masih bisa, dalam artian ya masih bisa hidup lebih lama lagi. Akan tetapi ya pangeran Bante Ananda pada saat itu ya sangat terpukul mendengar berita tersebut, sehingga tidak fokus lagi. Beliau menangis tersedih-sedih, terseduh-seduh dengan fakta tersebut, sehingga ya tidak sempat mendengar pesan dari Sang Buddha, tidak sempat meminta juga pada akhirnya kepada Sang Buddha untuk mempertahankan kehidupan, menunda momen kematian beliau. Nah, sehingga singkat cerita, sampailah pada waktu Sang Buddha meninggal, parinibbana, Bante Ananda menjadi sedih. Beberapa biku yang belum mencapai tingkatan kesucian arahat, dan bahkan ada biku yang belum mencapai tingkatan kesucian juga ya ikut bersedih atas meninggalnya Sang Buddha. Dan ketika itu ada satu kejadian di mana salah satu biku yang terakhir ditabiskan langsung oleh Sang Buddha itu memberikan satu pernyataan di mana ya Sang Buddha telah meninggal. Maka dari itu para biku, ketika Sang Buddha telah meninggal, para biku sudah bebas melakukan apapun. Nah, mendengar hal tersebut, Bante Mahakassapa memiliki ide, dan kemudian beliau menyarankan kepada para biku, mengumpulkan para biku untuk melaksanakan konsili, sehingga dibuatkanlah satu acara yang disebut dengan konsili Buddhis, di mana para biku akan mengulang, yang dimana di dalam biku-biku yang hadir adalah arahat semuanya, yang dikumpulkan adalah 500 arahat. Kemudian diulang Dhamma dan Vinaya, dihafalkan kembali oleh para biku, dikumpulkan kembali Dhamma dan Vinaya yang telah diajarkan oleh Sang Buddha semasa beliau masih hidup. Pada saat itu Bante Ananda ya masih belum mencapai tingkatan kesucian arahat, dan salah satu syarat untuk biku-biku yang berkumpul di dalam konsili Buddhis adalah kesemuanya harus merupakan seorang arahat. Sehingga ya Bante Ananda pada saat itu belum diperbolehkan untuk mengikuti konsili Buddhis pada saat itu. Nah, Bante Ananda agak sedikit terpukul dengan pernyataan itu. Dan kemudian beliau berlatih dengan tekun, berlatih sekeras mungkin untuk bisa mencapai tingkatan kesucian arahat, bisa menjadi arahat dan mengikuti konsili. Dan menjelang dimulainya konsili, beliau mencapai tingkatan kesucian arahat. Jadi Bante Ananda mencoba melakukan berbagai macam upaya, memiliki sangat bersemangat sekali, berlatih dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tingkatan kesucian arahat. Akan tetapi hingga satu momen terakhir beliau sebelum beliau mencapai arahat, ya beliau belum mencapai arahat. Beliau berlatih sehingga beliau lelah. Pada saat itu sudah lelah berlatih, dan posisi beliau sudah akan tidur. Nah, ini adalah posisi Bante Ananda ketika mencapai tingkatan kesucian arahat. Kalau pada kesempatan sebelumnya Bante Sariputta mencapai tingkatan kesucian arahat pada hari ke-14 setelah menjadi biku. Nah, pada saat beliau sedang mengipasi sambil mendengarkan Dhamma,
dari Sang Buddha kepada Diganaka, Bante Ananda mencapai tingkatan kesucian arahat dalam posisi bukan berdiri, bukan duduk, bukan tertidur, dan bukan berjalan juga, tapi adalah gabungan dari ketiga yang pertama. Jadi beliau sudah mau tidur, satu kakinya sudah diangkat. Beliau sudah duduk di tempat tidur beliau, satu kakinya sudah diangkat, sudah mau tidur, kepalanya sudah mau menyentuh dan belum menyentuh tempat tidur. Jadi bukan posisi duduk, bukan posisi berdiri, bukan posisi duduk karena sudah mengangkat satu kaki, sudah mau tidur, bukan posisi tidur juga karena kepala belum menyentuh bantal, dan ya karena satu kakinya masih menyentuh tanah. Jadi bukan duduk, bukan tidur, dan bukan berdiri. Dan pada posisi tersebut beliau mencapai tingkatan kesucian arahat. Nah, dan inilah bagaimana Bante Ananda, kisah dari Bante Ananda, sehingga pada akhirnya Bante Ananda bisa ikut serta dalam konsili Buddhis yang pertama. Dan pada saat itu Bante Ananda, karena Bante Ananda mendengarkan keseluruhan khotbah dari Sang Buddha selama Sang Buddha hidup, seperti yang dijelaskan dalam hak istimewa yang dimiliki oleh Bante Ananda, sehingga Bante Ananda yang mengulang Dhamma. Sehingga sampai saat ini kita bisa mendengarkan Dhamma. Salah satu yang pertama yaitu adalah usaha dari Bante Ananda untuk mengulang kembali pada konsili Buddhis itu, mengulang kembali Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan ya mungkin kita mengetahui ketika kita membaca sutta, yang pertama dua kata yang kita baca adalah tiga kata yang kita baca adalah ewang me sutta. Demikian yang telah kudengar. Demikian pada saat itu ditambahkan oleh Bante Ananda beserta dengan kutipan-kutipan awal di mana Sang Buddha berada di mana, beserta dengan siapa yang menjadi lawan bicaranya siapa. Itu ditambahkan, dan salah satunya adalah Ewang Mesutang yang ditambahkan oleh Bante Ananda sebagai bentuk di mana ya kira-kira kalau misalnya ada yang keliru adalah Bante Ananda pada saat itu yang mendengarkannya mungkin keliru. Jadi bukan dari sisi Sang Buddha yang menjelaskan secara keliru, tapi ada kemungkinan Bante Ananda yang salah dalam mendengarkan. Sehingga Ewang Mesutang yang kita kenal pada saat ini, yang kita ketahui pada saat ini, itu adalah sumbangsi dari Bante Ananda, beserta juga dengan bagaimana sutta-sutta atau Dhamma dan Vinaya yang kita bisa pelajari hingga saat ini pun berdasarkan dari sumbangsi para biku-biku terdahulu. Dan pada akhir kehidupan Bante Ananda, beliau parinibbana di Sungai Rohini. Pada saat itu beliau berusia 120 tahun, di mana beliau ke Sungai Rohini dan kemudian parinibbana. Dengan kemampuan batinnya beliau membakar diri, dan sisa relik dari Bante Ananda dibagikan dibagikan dari dua kerajaan, yaitu dari Kapilawastu dan juga Kolia pada saat itu. Nah, demikian Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, kisah dari Bante Ananda. Semoga ini bisa memberikan motivasi untuk Bapak Ibu untuk bisa berlatih dengan lebih baik lagi ke depannya.